Oke, ketemu lagi di acara The Manager. Wow. Hari ini, men. Iya, siapa kita nih? kedatangan tamu. Siapa nih? Bintang tamu kita luar biasa nih, men. Apa luar biasa ya, Dam? Dia Laki-laki kan? Pasti. Yakin? Lihat fisiknya gimana? Laki-laki atau perempuan nih? Ya nggak tahu. Hari gini tuh banyak yang bisa ini, men. Apa ya? Nyamar kayak gitu. Langsung aja. Tapi kita harus tahu dulu. Heeh. Aldi ini salah satu manajemen artis di label Ah, gimana bisa? Label apa nih? Warner Music Indonesia. Waduh, label regional loh, men. Sebentar, Aldi. Sebelum kita lanjut detail-detail ngomong tentang manajemen atau kamu in charge sebagai manajer ya. Gue baru tahu nih, label musik. Nah, Itu sekarang jadi manajemen artis kayak IO gitu-gitu ya. Ya. Itu gimana ceritanya, Di? Emang bisa ya? susah ini harus jelaskan. Iya, Dok, tolong. Jadi tolong. sebenarnya label merangkap sebagai manajemen artis tuh Iya. awal-awalnya tuh sebenarnya barengan tuh ada beberapa label internasional juga yang akhirnya membuat manajemen artis di kala industri musik lagi chaos waktu itu. Oke. Hal apa chaosnya? Pembajakan udah parah-parahnya, terus RBT lagi naik terus down juga Di gitu kan. down waktu itu kan. maksudnya gimana tuh? Kenapa itu? Maksudnya Waktu demandnya itu- dikit atau itu terbukti Jadi waktu itu ada kasus di mana ya nggak usah disebut lah ya, ada beberapa ada oknum yang memainkan quote-unquote RBT jadi akhirnya oknum dari CP. iya Iya, nggak usah disebut iya. namanya, iya. Yang akhirnya membuat kondisi ya ancur-ancuran lah pada saat itu. Terus akhirnya ya secara income as a company Label ini label ya? as a company as a record label gue udah nggak ada income karena ngarepin dari digital Fisik. fisik nggak ada. Kita ngeluarin kaset di Glodok udah ada CD bajakannya. Kita ngeluarin kaset. Kaset bentuknya seperti ini. Iya. CD bentuknya seperti ini. Iya. Itu bisa ada Sama. bajakannya. Buset. Di mana Plus cover-cover yang sama. cover kaset Iya. itu di stretch jadi seukuran CD. Wow. Di mana kalau covernya misalnya Marcel covernya mukanya begini. Pada saat ini gini ya. Karena Oh, ditarik kan. di-stretch gitu. Yes, seukuran CD. Akhirnya waktu itu berpikirlah bahwasannya oh kalau begitu starting 2007 dicemplungin tuh saya kebetulan waktu itu masih di strategik waktu itu di Iya. TV strategik Iya. dicemplungin sama bos untuk bikin artis manajemen. Oke, enggak, Jadi- pertanyaannya gini. Iya. Apakah sebuah label company yang notabene itu hanya memproduksi master Yes. dari si artis, kemudian dia secara otomatis juga karena alasan yang tadi disebutkan, nggak ada income dan sebagainya, akhirnya dia berubah atau melebarkan sayap menjadi manajemen. Nah, itu kan dua hal Yang berbeda. Berbeda. Kepentingannya beda itu. Satu itu. Bisa nggak? Itu bisa atas regulasi atau cuman ya udah men, kita bikin divisi baru deh manajemen atau gimana? Satu Enggak. regulasi. Kedua, label tuh nggak punya tools atau SDM yang Iya, mumpuni Iya. di wilayah itu. Betul. Makanya gue bingung. Aldi Iya, kok tiba-tiba berani. ada loh, makanya berani itu. gue bingung. Itu gimana? Bisa cerita nggak itu hal itu? Awalnya akhirnya kan itu juga kan keputusan itu kan nggak cuman diambil sepihak sama Warner Music Indonesia. Iya. Ya. Minimal dari regional juga udah ada arahan untuk membuat Manajemen. artis manajemen gitu. Yang mana waktu itu kalau Om Jul tahu, Iya. Warner kan waktu itu artisnya Kusdayanti, Yes. Marcel, Santi, Ya. Andin ya. Ya. Mereka sudah punya manajemen sendiri. Hampir di atas rata-rata Nah, lah iya, ya. manajernya kan kita kenal juga gitu Kenal masing-masing semua kan, lah. ya. Dan waktu itu kenceng lah ya, Yes. Marcel segala macam kenceng. Akhirnya memang nggak semerta-merta langsung kita ambil mereka nggak. Tapi Akhirnya gimana tuh sistemnya? kita juga kita membuat regulasi baru dalam artian mengubah si PT ini yang tadinya hanya sebagai recording company Yes.
kita rubah menjadi entertainment company. Jadi lebih lebar. Jadi dari PMA yang masuk ke sini sebagai record ya, label. ya, sebagai record label dirubah. Ya. Oh, berarti Berubah. Official ya, Iya, tapi ya. official. Itu yang penting. Yang Jadi, penting ini official. banyak yang nggak tahu nih, men. Ini Iya. banyak yang nggak tahu. Ini penjelasan yang cuma ada di The Manager nih. Hanya ada Ya. di The Manager. Nah, di adakah kiat pelatihan khusus yang diberikan oleh label untuk seorang Aldi yang tadinya nggak ngetat sama sekali Nah, di itu. manajerial atau manajemen artis? Pelatihan langsung awalnya nggak ada. Nah, Jadi memang learning by doing. learning by ya? doing. Nah, yang Awalnya. yang saya dan Jul di The Manager ini mau tahu apa yang membuat Aldi jadi Lu mau gitu. mau dan label ini yakin bahwa ini nantinya bisa menjadi revenue yang luar biasa. Kan orang nggak tahu ternyata. Ya. Sama satu lagi tadi belum kejawab itu. Apa itu Pinman? Kan artis masing-masing udah punya manajemen. Yes. Berarti istilahnya lu sebagai label company, lu ngurangin kuenya Si artis si manajemen manajemen tadi. itu. Nah. Atau bagaimana? Coba jawab Jadi dulu. gini, Iya. akhirnya setelah timbul keputusan itu, kita juga akhirnya tidak mengambil dari artis yang sudah ada. Oke. Jadi starting 2007, artis New baru artis. Dikontrak, disodorin ya, gitu ya? waktu itu kita sistemnya kita sebut, dan ini memang worldwide dilakukan. Worldwide ya. Worldwide dilakukan oleh Warner Music ya. Ya, ya. International label adalah sistemnya dinamakan 360 degrees contract. Oh. Jadi adalah Lu ngerti nggak 360 itu degrees itu apa? Dan jelasin dong. Ngerti nggak 360 lo? Kamu itu kadang-kadang Kita kan meremehkan saya. The Manager ini regional, channel TV yang regional loh, bukan Oh, iya hanya dong. kita Dia Indonesia, merubah. subtitlenya aja ada 5 bahasa. Oh iya. Tuh, iya, ya. Baru, teman-teman. Jadi akhirnya label merubah 180 derajat. 360 lo lu gimana? sorry. 360. 360 derajat Iya. untuk konsep manajemen artis ini. Iya. Nah. Karena kalau enggak bisnis mereka akan flop. Yes. Bener nggak? Dari itulah si artis, label dalam hal ini memikirkan bagaimana caranya manajemen artis bisa dilakukan. Nah, Nah. iya. Start awalnya melakukan dengan artis yang baru, bukan artis yang sudah Iya. existing ya. Iya. Kalau existing kan punya manajemen. Ya, Udah punya udah manajemen. jalan Jadi lah. mereka Udah bargaining- jalan itu, kita nggak nggak usah bisa dibahas ngekat itu. tuh. Bargainingnya agak susah pasti. Yes. Nah, yang saya tanyakan dan orang-orang pasti ingin tahu atau netizen atau pemirsa Iya. mau tahu, ya, bagaimana cara mengintro ke mereka atau menjelaskan ke mereka bahwa ini penting karena kalau nggak label tidak bisa kontrak kamu atau tidak bisa melakukan promo buat kamu dan sebagainya. Ya. Gimana tuh cara ini yang susah. cara meyakinkannya Ini dan yang susah. itu gimana? Ataukah artisnya fan-fan aja atau gimana? Lu pernah tahu Gini, cerita itu nggak? Pasti jadi- konflik nanti. Iya. Iya, iya. Satu, pada saat kita memutuskan untuk bikin artis manajemen, kita tidak touch yang memang sudah ada sebelumnya. Ya. Iya. Karena kita nggak mungkin tuh. Iyalah, nggak Istilahnya enak lah. itu ya ngebajak lah jatuhnya Iya, kan. Nggak. motong Akhirnya kue starting itu tadi. di 2007 kita starting dari artis yang baru kita sign. Oke. Di mana artis baru kan maksudnya akan lebih mudah kita menjelaskan. Oh, dia diatur dia nurut Ya, lah. intinya nurut. Dan 360 itu kan istilahnya keuntungan untuk si artis baru. Iya. Karena istilahnya kita semua melakukannya, kita istilahnya kita bundling semua ada di situ. Eksklusif tapi dong jadinya ya. Ya, maksudnya Otomatis eksklusif ya. ya. Maksudnya 360 kan segala bentuk exposure dari si artis Ada di satu pintu. Mau itu dia jadi penyanyi, Iya. di tengah jalan ternyata si penyanyi ini bisa jadi Presenter, host, bisa main film, bisa main dancer. sinetron, ya. Kok dancer? Bisa jadi brand ambassador suatu produk. Yes. Nah, lagunya bisa dia pakai buat jingle segala macam. Jadi yang berhubungan dengan si artis kita handle dalam Semua satu. eksploitasi lah ya. Yes, begitu. Nah, satu lagi pertanyaan. Pada saat itu yang pertama-tama desain sama Warner Sebagai itu apa? untuk artis Siapa? dan manajemen artisnya ikut Warner itu siapa? Artisnya ya? The Legend. Siapa itu? Kangen band, saudara-saudara. Can
Shenzhen Band. Shenzhen Band. Kamu di mana? Yes. Sama siapa? Lagu apa judulnya tuh? Yolanda. Yolanda ya? Yo ayo itu. Yolanda selingkuh, tentang aku kau dan dia. Buset. Lu nggak mau ngontrak dia? Lagunya bagus, men. Gua itu deketnya sama Warner udah kayak saudara banget. Apalagi gue kali ya. Iya. Gimana gue? Sama babenya ya. Iya, sama babenya. Oke, dari kondisi dicemplungin sama bos lu ke manajemennya. Sekarang kita masuk ke situ deh. Yeah. As a manager gitu. Yes. Sekarang totally Warner Management punya berapa produk? Yang di Yang sekarang masuk ke on label. ya. Oke. Sekarang yang gue pegang 7. Buset, bisa disebutkan satu-satu. Kotak, Yes. Naf, Yes. itu yang lama, yang milenial ada Rahmani Astrini, 3, Trisol, 4, Suara Kayu, 5. baru desain kemarin band Daun Jatuh. Oke. Terus ada satu lagi pemenang Jux itu Yotari namanya, cewek. Baru. Oke. Oke, 7 loh, Dam. 7. Itu nggak gampang loh. Enggak. Pusing nggak? Dari 7 itu lu semua yang handle. Jadi gini, kebetulan yang dari awal itu kan pertama kan dulu ada Kangen Band. Iya. Kangen Band itu benar-benar tempat gue belajar sebenarnya Kangen Band kan. Asik. Lu Jahat dicemplungin. lu. Jahat lu. Lu itu, belak-belakan lu banget lu, nggak jahat enak sama lu. Dodi lo. Lu jahat lu. Bahasanya buat belajar kalau gitu. Enggak, beneran itu lu baru Gue bilangin Babang Tamfan lo. Udah nggak lagi ya dia ya. Iya, udah baru mulai belajar manajer langsung megang band yang booming dan tingkahnya astagfirullahaladzim gitu kan. Astaga. Dia ngomong loh dia. Jadi makanya dia lu kurus. Sekarang gemuk berarti nggak ada di situ lagi udah. Iya terus. Ya benar-benar belajar di situ itu memang berat banget sih asli. Apa bisa? Handle mereka. Apa yang bikin berat? Makannya. Satu, mereka awalnya memang bukan siapa-siapa, terus langsung jadi hero kan. Dengan income yang sedemikian besar Saat itu ya. saat itu gitu, langsung gede. Iya. Terus dengan ketidaktahuan mereka di lapangan, dengan kebebelan mereka dibilanginnya, macam-macam deh gitu. Rockstar man. Rockstar gitu. Terus. Ya after handle itu, terus handle yang lain ringan semua jadi jatuhnya. Karena ini yang paling berat. Berarti lu thank you dong ke Kangen iya, Band ya dong. Iya. Berarti itu bukan belajar, men. Iya. Bukan belajar. Itu Lu langsung benar-benar kuliah kerja nyata. Oh iya benar. bukan lagi belajar, itu gurunya Aldi itu otomatis Kangen ya Band. Kangen Band Iya. itu Makanya gitu. bilang. Nah, Kangen Band bener. dari 7 itu kan nggak mungkin lu incas di semuanya. Nggak, iya. Lu delegasi dong. Iya. Ada itu. Jadi gini, Roadman gitu. yang under gue langsung, gue sebagai personal manager dan juga sebagai bisnis, itu kotak. Oh kotak, Sheila. Ya, kotak. Tapi Tantri. ya Tantri. sisanya mereka punya manajer dan personal manager sendiri-sendiri. Nah, jadi gue lebih ke bisnisnya aja. Ini gue mau tahu. Kalau Kangen kan tadi cowok semua, men. Iya. Dengan keruwetannya. Iya. Ini ada 2 cewek kan kotak Iya, kan. Satu cowok. Berarti mayoritas kan cewek. Yes. Cewek Gimana kan tuh? ribet, men. Banget. Ada momen tertentu mereka PMS. Yo, Mood pasti kacau. Betul. Pernah ngalamin nggak? Nah, cerita itu orang-orang nggak tahu. Ini Hal masih kayak buka gitu di tuh. sini. Ini baru di sini bukan. Lagi show gitu. Di, sorry Di, lagi dapet. Lu ke Indomaret bentar Di beli. Pernah gitu Nggak gitu. Ya kali aja. Mood yang kacau. Orang lagi begitu kan moodnya kacau lagi PMS gitu. Cerita gitu ada nggak gitu? Ada beberapa kali. Pernah itu? Coba yang mana tuh? Kapan? Ya kayak belum lama, beberapa hari yang lalu, begitu juga. Oh kemarin kita baru balik, Baru ngalamin lagi dia. baru balik kemarin setelah sekian lama nggak manggung, kemarin manggung kita di Jayapura. Oke. Buset, deket banget. Ya, event PON Iya. dan Gimana tuh ceritanya? dan hampir mau nangis juga karena ngeliat crowd full lagi. Iya. Karena di sana green zone kan, jadi keluar izin. Si Tanti lagi Dalam baru, ras. Oke. wah itu udah kita nyingkir. Biasanya kita udah tahu. Kita udah tahu dia lagi gitu kita nyingkir karena Sensitif lah. Iya. Iya. Itu dicolek bacok gitu. Jadi tapi kita udah tahu lah, maksudnya gue megang kotak udah 14 tahun berarti. Buset. Ya, gue tahu banget lah dia. Iya, Mau banget 14 tahun jadi Dari udah kotak apal, masuk udah apal. Warner ya. Udah apal. Ya memang begitu kalau cewek. Jadi gue sama Sela biasanya udah melipir kalau udah begitu. Kan itu baru Tantri. Si Satunya Cua lagi main bass. Kalau Cua lebih Apa easy dia? going sih dia. nggak- Tomboy ya Ah, dia ya? ah, ah. Dia cowok di dalam tubuh cewek dia. Oke. Buset.
ngomong-ngomong kotak nih. Lu pegang gini ya, aku tuh percaya sebuah produk itu bisa jalan lancar itu nggak hanya karena artisnya yang ngurusin pasti. juga kan. Manajemen juga iya. Kayak ada temen dulu kan, Asik. manajernya ada band men. Dulu itu kan. Siapa Waktu itu? jaya-jaya lu jangan denger dulu deh mana. Waktu jaya-jayanya buset susah banget dicarinya kayak gitu kan. Begitu dia dipecat men. Gitu dulu. Ini gua tekannya dipecat gitu ya. Sekarang gampang. Gue mau tidur di teleponin gitu. Kayaknya gimana? Enggak sorry. Ya emang begitu adanya lah gitu. Namanya ada Manugrah. Gini kita balik lagi tadi. Kotak, gue bilang itu salah satu band yang berhasil ya. Sampai detik ini gue bilang, nah itu, lu gimana? Lu bagi dong, nge-share ke semua teman-teman, pemirsa The Manager ini. Bisa ngelola Kotak sedemikian rupa, kan Sheila sekarang tinggal di Jogja ya? Si Tantrinya di mana ya? Tantri Si di Ganjur. pemain bassnya di mana ya? Itu gimana cara lu? Gimana ya? Mungkin karena dari awal istilahnya belum jadi lah gitu ya, udah sama gue, terus tahu ini susahnya bareng, terus senangnya juga bareng, jadi ya udah ke mereka udah kayak sama adek gitu, mereka juga ke gue juga udah kayak kakak gitu, jadi nggak ini sih maksudnya beneran kalau misalnya ada apa-apa, even di antara mereka ribut, pasti ke gue dulu. Pernah. Oke itu maaf sekalian, itu biasanya soal apa sih ribut? Gue nggak mau kan lebih tahu nih. Gue nggak mau ngeliat deh, gue tutup mata deh. Maaf, dia kan pengalaman men gitu. Ribut dia udah tahu lah. Lanjut. Kalau anak-anak itu sebenarnya bukan soal duit. Oke. Nggak kayak yang temen gua berarti ya. Terus? Bukan. Lebih ke egonya masing-masing. Apa soal itu contohnya? lagu misalnya. Oke. Sebelumnya kan lagu itu didominasi sama Posan sama Sheila. Oh, Posan Drummer. Iya. Yang sekarang udah keluar juga ya dari Kotak. Iya, Kotak itu juga kan ada ribut lah. Iya. Karena Itu kepalanya nanti dua waktu itu. oke. Kepalanya dua. Oh, siapa aja tuh? Sheila Posan dan sama Posan. Oh, dua itu ya. Dominasi di dua orang itu Karena ya. kan Tahu dia satu kosan loh dulu itu ya. Iya. Tapi kan original member dia berdua. Oh. I see, iya. Tantri itu kan masuk di tengah-tengah. Oke, termasuk Oke. Cua ya. Cua masuk di tengah-tengah. Oh gitu. Cua itu menggantikan Ices. I see. Ices ditarik The Rock. Sama The Virgin bantuin juga dia kan. main bass. Iya. Terus lanjut dulu. Nah, Terus, dua kepala ini yang akhirnya Berebut. gontok-gontokan ya itu sebenarnya lebih Gimana lebih cara ke lu arah- menangani itu? Kan pada keras tuh, satu Batak kalau nggak salah, Iya. satu Jawa tapi cowok juga. Iya. Gimana? Jawa Timur kalau nggak salah. Iya. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi sama-sama keras Nah, berdua. gimana tuh? Gimana cara lu tuh? Ya akhirnya memang mesti ngomong sendiri-sendiri, nggak bisa digubrukin. Masa? Iya. Lu ngomong ke Sheila Posan dulu, ke Sheila terus ke ke Posan Posan. dulu. Buset. Nanti gue di tengah-tengah gitu. Berapa lama lu istilahnya memediasi mereka Ya, berdua? supaya clear ini semuanya. Sampai pada akhirnya pun Soalnya gue tahu ceritanya. Waktu itu gue sama bosnya dia lagi olahraga golf pagi-pagi, tiba-tiba bosnya ngomong, "Dam, kita berhenti harus balik." Kenapa, Bi? Nih Kotak ribut. Mau bubar katanya. Hah? Gue gitu. itu Ya udah, kita bubar. itu gimana itu maksudnya? Sampai toh pada akhirnya salah satu dari itu si Posan kan akhirnya resign gitu kan? Itu gimana? Itu 2010 hampir 2 ya? tahun tuh gue bikin supaya Posan udah minta cabut-cabut nggak gue kasih. Lu tahan-tahan terus. Iya ya? gue tahan terus, tapi endingnya tiap manggung memang nggak pernah teguran. Oh iya. Jadi kalau misalnya Posan mau ngomong ke Sheila ya mesti lewat Tantri ngomong. Jadi kayak gitu tuh. Karena ngomong lewat ke lu gitu kan ya? Iya. Bener ya? Setahu gua gitu tuh. Jadi kayak gitu akhirnya endingnya ada kangen band. Iya? Terus Dodi sama Posan deket, akhirnya bikin band Bikin lagi project. namanya The Winner. Iya. Nah di situ akhirnya gue harus cabut. Oh ya udah, gitu. Tapi The Winner tetap Under Warner juga. Under Warner. Tuh, Jadi gue megang The Winner sama Kotak waktu itu. tuh dengerin tuh. Ini cerita cuma ada di manajer tuh. Gila ya. Orang lain nggak ada yang denger. Tapi gini perbedaannya, Apa Adam ya, perbedaannya? perbedaannya ya. Kalau yang Aldi berhasil itu mempertahankan itu tetap ada. Catat kalimat gue, tetap ada. Tadi ya nggak usah diterusin lah ya. Aldi, Payah. Aldi, berikutnya. Di samping berhasil si Kotak itu sampai detik ini. Itu gue bilang itu gini, nih emang kalau udah jodoh begini kali ya band itu ya. Posisi jauh.
Si Tantri sekarang udah beda look juga kayak, kalau nggak salah ya. Aku sih nggak kenal pakai dari hijab gitu. Tapi tetap ada orang tetap tahu lah. Enggak, ini Kotak nih. Dengan lagunya, dengan karya. Itu ada peran lu di situ atau lu biarin mereka ngeflow begitu aja dalam setiap penciptaan lagu? Jadi setelah Posan keluar itu bertiga, akhirnya tuh langsung gue bikin tuh ke anak-anak. Gue bilang, ini kalian udah bertiga. Dan bisa gue bilang kalau misalnya band, biasanya cuma satu yang nongol, yang terkenal. Sebagai spokesperson ya. Tapi pada saat lo ngomong Kotak, orang pasti tahu udah Tantri, Cu, sama Sela. Karena formatnya juga beda kan, dua cewek satu cowok gitu. Jadi gue bilang waktu itu semenjak itu kalau bisa abis ini lagu harus bikin sama-sama. Gitu. Jadi nggak ada lagi si A bikin, si B bikin, si C bikin. Waktu itu kan dinominasi Sela, Posan. Kejadian nggak? Untuk lagu. Akhirnya kejadian. Awalnya itu lagu pertama yang dibikin bertiga. Itu kita lagi tur 8 kota masalah. Jadi waktu itu gue bikin ulang tahun Kotak yang ke-8. Gue bikin konser 8 kota dalam 8 hari. Dengan bis, nggak turun-turun. Main jalan. Di situ bikin lagu Inspirasi Sahabat. Oh, yang judulnya Inspirasi Sahabat. Ya, itu jadi waktu itu dapat soundtrack untuk film Lupus. Ya. Jadi dikasih skrip. Nah, dari situ tuh lagu pertama yang mereka bikin bertiga. Abis itu lagu mereka udah bertiga semua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai terakhir itu kan juga kita udah nggak sama Pai. Iya, dia masih director ya? Iya. Dulu itu selalu lagunya Kotak dibikinin sama Dewi. Dewi. Yang belet-beletnya biasanya Fadli termasuk ya. Fadli pernah bikinin kalau nggak salah ya. Itu proyek film kalau nggak salah. Iya, film atau apa kan pernah bikin. Perfect Love. Iya, Perfect Love. Nah, makanya saya bilang ini cerita bagus. Jadi pemersatunya adalah berkarya bareng-bareng. Iya. Dan di situ jadi mereka nggak ada kayak kecemburuan. Karena pada saat di situ, men. Pada saat pembagian royalti kan pasti Sela lebih gede. Oh iya dong. Karena ciptaan banyak dia semua. Nah, itu itu biang masalah tuh di situ biasanya, nggak hanya di grup sini. Makanya nggak mau ngeband dia. Makanya ngeband nggak pernah sukses. Gue punya band, cuman sampai mixing mastering. Mixing doang men, nggak usah disebutin bandnya apa deh. Orangnya jago-jago yang pasti gitu ya. Itu doang, berarti parah itu band anjir. Nggak usah diceritain, ini kita Aldi nih, Aldi. Temanya Aldi. Oke Di. Satu lagi masih tentang keberadaan Kotak. Tadi resep sampai akhirnya mereka workshop bertiga. Iya. Tentang look. Nah itu juga tuh. Kalau Sela, ya aku pribadi atau teman-teman di luar sana pasti udah ngikutin style Sela. Dengan ya ada sedikit slash and alatnya, apalagi dia ambassador Gibson kalau nggak salah. Gibson untuk satu-satunya dari Indonesia. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau si Tantri itu kan satu look yang beda banget. Satu itu, kita ngomongin packaging ya, sebelum men. Mereka ini rock ya, band rock. Tapi nggak pakai rock. Dengan packaging yang Tantri sekarang. Pakai hijab, gimana? Itu kan pasti banyak yang kontradiksi. Gimana? Ada itu nggak? Ada pengaruh nggak di situ? Dan kiatnya apa supaya itu tidak jadi sebuah masalah yang panjang? Jadi itu terakhir itu kita umroh bareng, kita dapat endorse lah. Kita berempat nih, Tantri, Cua, Sela sama saya berempat menang umroh. Banyak di satu member juga ya. Manajemen menang banyak. Makanya makanya Dam dulu waktu jadi manajer, gue ikut. Itu umroh, jangan berantem mulu di Blok M ya gitu ya. Ini keren, band itu umroh kayak gitu. Terus gimana tuh? Pulang, terus Tantri udah mulai kepikiran tuh, Mas, gimana kalau gue pakai hijab ya? Yang bener Tan, ini kamu cuma mau beneran, cuman sekarang karena pulang dari umroh atau beneran? Kayaknya beneran. Oh yaudah, coba dipikirin dulu. Udah. Itu lumayan lama, setahunan gitu, gak lama dia umroh lagi sama suaminya. Berdua nih ya? Berdua. Di luar sama Kotak nih? Ya. Terus posisi gue inget banget deh, gue lagi nemenin winner pemenang kuis dari Warner nonton Ed Sheeran di Sydney. Oke. Tantri lagi umroh. Tiba-tiba dia WhatsApp, Mas, aku mau telepon boleh? Nih bener nih pasti nih ya. Kalau udah begitu tuh udah kejadian nih pasti. Ya udah, bentar lagi masih di taksi. Pas sampai di hotel udah dia telepon. Dia dari
Mekah, gue udah di Sydney. Sydney, oke. Mas, kayaknya aku fix mau pakai hijab. Hijrah lah istilahnya. Ya. Oh ya udah, nggak apa-apa nih, kamu udah fix ya. Iya. Kalau memang udah fix nggak apa-apa. Tapi aku minta supaya jangan habis make, Copot lo lagi. nggak kuat, lo copot lagi. Gue nggak bisa ngapa-ngapain Nggak tuh. lucu Kalau tuh. begitu, bener-bener dipikirin, udah mantep mas, udah mantep ya. Udah. Iya. Nanti kita pulang kita ngobrolin lagi gitu. Udah. Ketemu di Jakarta. Gitu. Anak-anak udah tahu belum? Belum mas, baru Mas Aldio ya deh. Jakarta pulang ya udah. Akhirnya kita Apa tuh? Akhirnya apa ya kejadiannya? Reaksi dari dua member lain? Ya standar lah, kaget terus gimana ini nantinya segala macam. Tapi ya gue bilang ya udah, namanya band pasti ada naik turunnya. Kalaupun memang ini suatu keputusan bersama, kita jalanin gitu. Toh rezeki nggak bakal kemana. Toh rezeki nggak bakal kemana. Sekali lagi satu masalah itu Bisa diselesaikan. Bisa. tercover lagi. Bisa. Dengan Contoh komunikasi. manajer yang berhasil. Aldi. Aldi siapa sih sebenarnya namanya? Nggak tahu. Aldi Novianto. Aldi? Novianto. Berarti lahirnya bulan April pasti. Iya, kawan. Gue tuh orangnya dukun banget, men. Gue tahu Novianto pasti April. Bener. Case-case yang begitu kan udah lu lewatin. Ya. Cuman sekarang yang jadi fenomena baru di industri musik semuanya ya. Adaptasi lu untuk zaman lu memulai itu kan digital belum luar biasa kan. Sekarang itu udah semua digital. Mulai bisnisnya, sarananya dan segala macamnya. Marketplace ya. Semua ke digital. Bagaimana cara lu mengadaptasi ini untuk akselerasi si Kotak artis dan yang produk lu lu lah. manage ini tadi? Kalau untuk kotak ya butuh waktu sih, agak-agak jet lag tuh anak-anak. Karena kan anak-anak itu kan memang kita tumbuhnya di era radio, TV, ya kan, performnya masih di situ gitu kan. Analog lah istilahnya. Analog gitu. Terus tiba-tiba yang sekarang ya digital semua gitu. Dengerin musik juga via platform digital gitu. Agak-agak jet lag waktu itu. Cuman memang mesti pelan-pelan diajarin ke anak-anak gitu kan. Sama perform juga sekarang virtual gitu kan. Biasanya ngeliat ribuan penonton sekarang ke kamera gitu kan. Green screen gitu Nah ya. itu. Iya, itu gimana maksudnya? agak jet lag juga anak-anak awalnya gitu. Lu sendiri sebagai manajer melihat itu tetap menerima apa adanya atau sebuah hambatan? Justru akhirnya ya itu timbul kreativitas baru dari anak-anak kan. Akhirnya kita punya vlog namanya Pendengar Cerita Kotak. Pendengar Cerita itu adalah salah satu judul lagunya Kotak. Ada judul Pendengar Cerita. Akhirnya kita ambil dari situ Pendengar Cerita Kotak. Terus masing-masing personil punya cerita sendiri-sendiri, vlog sendiri-sendiri. Iya. Tantri dengan suaminya. Iya. Sela dengan kegiatannya. isi celana dalam. Iya. Dengan kegiatannya. Cua juga dengan keluarganya. Yang mana ya akhirnya mereka adaptasi, berkembang dan jalan. It works gitu loh. Karena anak-anak itu it works. Sama virtual juga yang dimana yang lain susah gitu ya perform. Masih alhamdulillah ya. Kita masih kenapa? Karena kita punya lagu sendiri. Tapi Yang tadi itu. Iya. sebagai seorang manajer apapun yang gue bilang tadi kondisinya berhasil lah gitu. Jadi Kotak lah dalam hal ini karena lu yang in charge as a personal manager. Mereka atau lu sendiri pernah dituntut nggak sih? Gue targetnya Kotak nih begini nih. Sering nggak sih gitu? Soalnya ada manajer temen gue juga. Gitu. Otoriter banget. Gue sih, lu jangan sampai gitu. Kalau lu gimana? Ada. Jadi pas zaman ya ada. Jangan lirik ke gue dong. Itu contohnya gimana? Hal apa? Jadi yang biasanya kan kita awal tahun ada review anak-anak. Yes. Tahun lalu kita udah pernah ngapain, terus kita yang belum ngapain nih gitu. Pendapatannya gimana? Sama tahun lalu kayak kita sebulan berapa sih dapatnya misalnya 10 gig misalnya. Bulan ini berani nggak 12, 15 gitu. Karena kan waktu itu anak-anak masih pada single hajar mas gitu loh. Rekor waktu itu gue pernah sebulan 23. Enggak, maksud gue gini. Dalam hal ini kebalik dari sisi produk lu, artis lu, pernah nggak lu dituntut begitu? Pernah. Mereka kan minta apa tuh waktu itu? Ya Mas bisa nggak bulan ini lebih banyak lagi? Karena cicilannya tambah banyak. Iya. Tapi waktu itu masih pada single. Iya. Hajar mas. Tapi belum ada merit ya? berubah. Pada saat merit berubah. Kurangin dong mas. Kurangin mas.
Oh iyalah, Iya. pasti tuh. Itu semua bertiga itu mereka itu. Sela-selanya, Iya. cowok pun kayak begitu. Oh kebalikan anak band berarti, anak band cowok ya. Ya itu, Iya. kalau itu ya nggak usah diceritain dah. Ya. Oh, tragis biasanya hasilnya gitu. Kalau mungkin cowok kan tambahan makin gede ya kalau udah Yo, cowok nikah. Semakin tiap hari manggung tambah seneng. Iya. Aduh, yaudah. Terakhir nih, biar orang pada tahu. Dalam sebulan ada, gua pernah dengar kabar kan, Dam? 4 platinum main kotak. Oh iya itu bener tuh. Itu gimana tuh cerita itu? Itu Kok bisa itu gitu loh pas zaman kejadian? masih KFC kalau nggak salah. Oh Gimana? kerjasama, dibanding sama salah satu Iya. eh, Jadi produk. Itu gimana ceritanya maksudnya itu? Jadi waktu itu kita balik lagi, waktu itu kan punya apa nih yang belum pernah nih ya? Kita apa ya? Yes. Endingnya waktu itu kita belum pernah bikin film. Oke. Akhirnya kita bikin film, soundtracknya kita kerjasama sama salah satu Filmnya apa judulnya? Rock and Love. Oh itu, iya. Tahu nggak, Dam? Tahu Oh lah. iya, lu nanya gue dan sudah. Lu tahu? Produsernya si Babe. Enggak, masalahnya waktu itu saya selalu berdiskusi sama bosnya dia. Oh, jadi maksudnya lu mempengaruhi dia negatif? Oh, enggak, pertanyaannya. enggak. Gini. Managing direkturnya Warner tuh udah kayak bapak masalah. Saya udah kayak anaknya. Kapanpun dia mau ngajak saya diskusi Ayo. atau sebaliknya saya diajak diskusi, Iya. jam berapa di mana saya pasti datang. Anytime. Iya. Sebaliknya beliau juga gitu. Orang di kantornya aja Aldi tahu. Mister Y kan? Ya, mau ada tamunya kayak Pak Yusak ini ya. Heeh. Mau ada tamunya kayak apa kalau saya datang tanya Aldi gimana, Iya. Di? Welcome. Bukan, saya disuruh masuk ke ruangannya. Wow, iya welcome maksudnya Orang kan? tidak ada yang berani ngerokok di ruangannya. Siapa dia yang berani ngerokok? Iya dah, itu terus itu bisa oke meskipun itu Iya, bundling. kerjasama Tapi sama- apa dong? Orang kan pengen juga bisa dapat 4 platinum Ya seperti kerja itu. sama waralaba itulah pokoknya. Iya, Ya kan waktu itu kan memang lagi jualan di tempat itu kan memang lagi besar kan. Iya, Ya makanya itu berhasil Iya, sampai berhasil. kayak gitu. Oh lumayan jutaan ya men ya. ya. 4 platinum loh men. Terakhir album The Best juga lewat waralaba itu juga lumayan. Itu album The Best itu kapan kemarin rilisnya? The Best udah lama. Udah, terakhir yang rilis kapan? Rilisan terakhir Kotak? Tahun lalu Tahun lalu? Apa nama albumnya? Identitas. Sampai saat ini karena itu pasti digital semua dong marketplace-nya? Iya, nggak ada yang ngeluarin CD. Waktu itu kita kenapa nama Identitas karena bener-bener si anak-anak ini semua yang Iya, bikin beneran betul. udah nggak ada Pai. Terus ya udah digital semua. Single pertama judulnya Hoax itu lumayan. Sekarang sih streamnya juga udah maksudnya termasuk yang terbaik juga Oke lah, di Warner. playlist lah istilahnya gitu ya. Gitu. Aldi, Gitu. oke banget. Tuh teman-teman. Yes, Jadi salah satu contoh manajer yang tidak bisa kita anggap remeh. oh nggak boleh. Karena dia nggak ada basic di industri manajemen men. Tapi semua itu kan balik lagi ke Ya. kemauan seorang manajer ini. Yes. Dan gue sih mempercayai karena antara Kotak dan Aldi itu ada keterikatan. Chemistry ya. Artinya Ya. apa chemistry? Sebentar saya nanya di kamus ya. Chemistry itu sebelum Jumat. Oh, Kalau Jumat ada chemis. Jumastri Iya, ya. benar. Chemistry. Aduh, kita Aldi, terima kasih Terima udah kasih. datang ke The Manager, satu-satunya channel yang paling top ya, Dam? Benar, nggak ada lawannya ini. Nggak ada. Karena di The Manager ini, manajer yang kita tampilkan itu tidak hanya manajer musik atau apa. Semua manajer kita akan tampilkan. Untuk apa namanya itu, profesi-profesi apa manajernya yang dipegang dan kita nggak tahu, tolong teman-teman semua bisa tulis komen di bawah. Subscribe jangan lupa. Dan like. Share juga ini konten Ya. kalau ini berguna. Seperti itu Aldi. Yap. Dan kebiasaan kita apa Dam biasanya? Oh, iya, kita minta tanda tangan ke bintang tamu Di tadi. mana Dam tanda tangannya Dam? Ini dong. Oh kaos ya. Wah. Ini Buset. semua bintang tamu udah tanda tangan. Buset. Kecuali yang bawa acara nggak pernah tanda tangan. Nggak berlaku tanda tangan kita Dam. Silakan Aldi. Siap. Oh, tolong di close up, kameraman jangan males ya, tolong ya. Masih ada 25 episode ya hari ini ya. Tolong. Buset. Ini bagus banget tanda tangannya. Oh, belum ya. belum. Aldi. Kalau mencipta jangan kebangetan, Mas. Buset, Warner ini memang nggak salah ngerekrut Aldi ya. Pegawai terlama ya. Terus Ada bocah ya, salam buat bocah ya. Siap. Ini memorable ya buat Aldi. Iya.
Terima kasih. Dipakai ya. The Manager. Pasti. The Manager dipakai waktu saat di rumah banyak tikus, pakai itu. Insya Allah tikusnya tambah banyak ya. Karena pengen jadi artis loh. Gitu. Kalau manggung pakai ini. Oh, pakai dong. dong. Oh Ya, iya. Kan, kalau Iya. lagi Biar manggung. ketahuan. Ya, Iya. bentar. Manager. Foto kita berdua kok nggak ada di itu di kaos. Tolong ya teman-teman kreatif ya di produksi kaos The Manager berikutnya foto gua sama Adam harus ada. Iya ya. dong, gimana? Pakai di belakang ya. Oke, Aldi terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih infonya. Thank you. Sukses Sekali lagi, terus ya. Sekali lagi teman-teman semua, sampai ketemu kembali di The Manager dengan bintang tamu yang lebih spesial lainnya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.